Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reda Nadia Ferani dari kelas 1A, Prodi Sarjana Serapan Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Pancasila mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19 serta langkah-langkah pencegahan COVID-19. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menonton video yang telah saya buat ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan makna ideologi Pancasila. Apakah pentingnya ideologi untuk suatu negara? Ideologi bermakna sebagai semua pandangan, nilai, cita-cita, serta keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai ideologi mempunyai makna sebagai berikut. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan bernegara, serta nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu bangsa. Sebagai ideologi yang menjadi representasi nilai-nilai ketuhanan serta nilai-nilai dalam hidup masyarakat, tentu ideologi Pancasila menjadi kaidah untuk hidup dalam konteks berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Semua masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua masyarakat Indonesia mengakui Tuhan yang Maha Esa. Dengan pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita mengakui kebesarannya. Dan apabila kita menghadapi masalah seperti saat sekarang ini, selain kita melakukan upaya-upaya mengatasinya, dengan kesadaran kita meminta pertolongan kepada Tuhan, agar virus corona ini cepat teratasi dan tidak ada lagi dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam penyebarannya, virus corona ini terlihat seperti adil, tidak melihat status sosial masyarakat, tidak melihat strata pendidikan, dan tidak melihat agama yang dianut. Virus ini hanya menyerang manusia, tidak menyerang tumbuhan maupun hewan, walaupun menurut beberapa ilmuwan kesehatan mengatakan virus ini berasal dari hewan. Semua manusia di belahan bumi ini dibuatnya kalang kabut. Bahkan, negara superpower seperti Amerika pun dibuatnya tidak berkutik. Begitu juga negara maju seperti Italia dan Spanyol. Kita seperti diajarkan oleh virus ini untuk berbuat adil. Virus ini mengingatkan kita manusia yang mengaku beradab untuk berbuat adil. Keadilan tentu letaknya di tangan penguasa. Penguasa yang bisa memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakatnya. Kita tidak perlu saling mencari kesalahan, tidak menuding si A dan si B. Kita meski meletakkan faktor keadilan pada kemanusiaan. Apabila keadilan sudah ditegakkan, maka keberadaban akan lahir dengan sendirinya, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Seluruh negara-negara di dunia menghimbau dan mengajak untuk bersatu melawan virus corona. Presiden Republik Indonesia juga telah mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dalam menghadapi wabah virus corona ini. Dengan persatuan, kekuatan akan terbentuk, dan dengan persatuanlah beban berat akan menjadi ringan. Kita telah memiliki azas itu, dan bahkan sejarah telah membuktikan dengan persatuan kita dapat mengusir penjajah untuk kita bisa merdeka. Rasanya virus ini pasti dapat kita kalahkan dengan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Persatuan akan melahirkan optimisme yang kuat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah yang baik dalam menghadapi dan melawan virus corona. Perintah social distancing, lockdown, dan sebagainya adalah salah satu bentuk kepedulian pemimpin kepada rakyatnya. Langkah tersebut adalah langkah yang efektif dalam pemutusan mata rantai penularan virus tersebut.
Partisipasi dan kepatuhan masyarakat adalah bagian dari perjuangan dalam melawan wabah corona ini. Pemerintah diharapkan bijaksana dalam menghadapi wabah ini, termasuk efek yang ditimbulkan oleh akibatnya. Bisa dipastikan masyarakat banyak yang kehilangan pendapatan, bahkan bisa menimbulkan kelaparan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semestinya virus corona tidak perlu mengajarkan atau mengingatkan kita tentang keadilan, apalagi keadilan sosial, kalau kita tidak lupa pada Pancasila yang sudah kita sepakati sebagai asas negara. Pelaksanaan sila kelima ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Jangan menonjolkan peran dalam menghadapi situasi ini, baik secara status sosial maupun status-status lainnya. Situasi ini akan bisa kita hadapi dengan menimbulkan rasa yang sama sebagai anak bangsa. Menonjolkan perbedaan status akan membuat ketimpangan dan menjadikan kita lemah. Tidak ada pemimpin kalau tidak ada rakyat. Tidak akan ada kelompok kaya kalau tidak ada kelompok miskin. Kebersamaan dalam menghadapi situasi ini harus dilakukan. Pemimpin memperhatikan masyarakatnya dan masyarakat patuh pada pemimpin dan mendukungnya. Kelompok kaya dan kelompok miskin saling membantu dengan rasa saling mencintai sebagai saudara sebangsa setanah air. Langkah-langkah pencegahan COVID-19. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun. Tindakan pertama yang dapat dilakukan untuk menangkal virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, sebab tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Untuk membunuh virus yang ada di tangan, cucilah tangan dengan durasi minimal 20 detik menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan kain yang bersih atau tisu. Tindakan pencegahan yang satu ini dianggap lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri, termasuk virus corona. Berikut adalah langkah-langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Pertama, kita basahi tangan dengan air. Kita usahakan air yang mengalir. Kemudian, letakkan sabun di atas telapak tangan. Gosokkan kedua telapak tangan. Kemudian punggung tangan dan juga sela-sela jari. Lakukan secara bergantian. Kemudian genggam tangan untuk membersihkan pangkal jari dan ujung kuku secara bergantian. Kemudian ibu jari, lakukan juga secara bergantian. Dan terakhir, telapak tangan, bersihkan secara memutar, gunanya untuk membersihkan ujung kuku. Lakukan secara bergantian. Kemudian, bilas tangan dengan air. Dan keringkan dengan tisu. Langkah kedua, hindari sentuh wajah. Diketahui bahwa tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering terjadi kontak dengan benda maupun dengan orang lain. Sementara itu, virus corona disinyalir dapat masuk tubuh manusia melalui segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu, hindari untuk menyentuh wajah menggunakan tangan. Apabila terpaksa menyentuh wajah, maka pastikan tangan terlebih dahulu dicuci dengan sabun. Yang ketiga, etika bersin dan batuk. Terapkan etika bersin dan batuk dengan benar menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih, sebab cairan yang diproduksi batuk atau bersin dapat menjadi media penularan virus corona. Apabila menggunakan tisu, maka segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun hingga bersih dan kering. Yang keempat, memakai masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona, sebab virus corona dapat menyebar melalui droplets dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Masker juga dapat
digunakan ketika seseorang dalam kondisi yang kurang sehat. Hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang, sebab masker dapat mengandung berbagai jenis kuman, bakteri, dan virus setelah dipakai. Yang kelima, hindari interaksi langsung. Cara sederhana guna menangkal virus corona adalah hindari interaksi secara langsung seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Dengan menghindari kontak kulit dengan orang lain, maka kita dapat mengurangi penyebaran virus corona. Yang keenam, hindari berbagi barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain dapat saja meningkatkan risiko penularan virus corona, sebab meskipun tidak nampak gejala, virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia hingga berstatus sebagai silent carrier yang membawa dan menularkan virus corona kepada orang lain. Maka dari itu, selalu gunakan barang sendiri dan hindari untuk meminjam barang milik orang lain. Hal tersebut merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus corona yang berbahaya. Yang ketujuh adalah social distancing. Social atau physical distancing adalah salah satu imbauan yang sering digemakan oleh berbagai pihak, sebab dengan menjaga jarak antara satu sama lain dipercaya dapat mengurangi risiko penyebaran virus corona. Selalu perhatikan jarak fisik dengan orang lain, yakni minimal 1 meter. Langkah ini dapat diterapkan saat berada di tempat umum ataupun saat di luar rumah, guna menangkal virus masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Delapan, cuci bahan makanan. Cuci selalu bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya, sebab pada bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus. Kita dapat mencuci bahan makanan sebelum disimpan di dalam lemari pendingin dengan menggunakan larutan hidrogen peroksida ataupun cuka yang dapat membunuh bakteri, kuman, dan virus dengan cukup efektif. 9. Bersihkan perabot rumah. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi. Maka dari itu, bersihkan selalu perabotan rumah secara rutin. Bila perlu, semprotkan cairan disinfektan setiap pagi dan sore hari, yakni sebelum dan setelah beraktivitas, guna membunuh virus. 10. Tingkatkan imun tubuh. Tidak hanya melakukan tindakan pencegahan di luar jaringan tubuh, namun juga perlu melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh. Caranya adalah dengan meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai virus termasuk virus corona. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin, mengonsumsi makanan sehat, serta berjemur di bawah matahari pagi sekitar jam 9 sampai jam 11 yang dapat membunuh virus yang ada di dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian Pancasila. Yang pertama, secara historis. Proses pembuatan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI. Pertama, Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut, Soekarno memberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar. Pada 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Yang kedua, secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmana.
Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya lima, sila vokal i pendek artinya baku sendi atau dasar, sila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Pancasila menurut Buddha adalah merupakan 5 aturan atau larangan, atau 5 moral principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Yang ketiga, secara terminologis. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara, sebagaimana lahirnya negara-negara yang merdeka, maka PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945, telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 45. Adapun Undang-Undang Dasar 45 tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan 37 pasal. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea tersebut, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, macam-macam ideologi yang ada di dunia. Yang pertama, liberalisme. Liberal berarti bebas. Para penganut liberalisme ini percaya bahwa untuk menciptakan tatanan dunia yang bagus dan maju harus didasarkan pada kebebasan, baik kebebasan dalam pandangan politik, bahkan agama, sehingga sering terjadi penyebabnya tawuran. Di dalam paham liberalisme ini terdapat 3 nilai pokok utama yang menjadikannya kuat, yaitu life, liberty, dan property. Nilai-nilai yang terkandung dalam 3 hal tersebut adalah kesempatan yang sama, persamaan hak, kepedulian pemerintah, fungsi pemerintah dan negara. Yang kedua, komunisme merupakan salah satu ideologi besar yang digunakan oleh beberapa negara di dunia. Awal ajarannya berasal dari tokoh Karl Marx and Friedrich Engels, di mana fokus utama tujuan dari ideologi ini adalah untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang sama tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Ideologi komunisme ini tumbuh karena adanya pertentangan terhadap ideologi kapitalisme, di mana buruh dan tani tidak diapresiasi dengan baik dan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja. Dari pemikiran itu adanya ketimpangan yang besar antara pengusaha dan buruh. Maka dari itulah muncul partai-partai komunis yang tercipta sebagai satu jembatan yang akan mengambil kekuasaan pemerintah dengan menggunakan cara yang telah diperbolehkan. Paham komunis ini kemudian masuk dalam posisi pemerintah dan memerintah dengan menentang adanya akumulasi modal yang terdapat pada kaum eksploitis saja. Pada dasarnya, prinsip yang digunakan oleh komunis, kesejahteraan rakyat yang menyeluruh dan rata merupakan prinsip utama, dan untuk mewujudkan seluruh faktor produksi merupakan milik negara, sehingga negara akan dengan mudah memberikan bagi hasil yang sama ke seluruh rakyatnya. Yang ketiga, kapitalisme banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia hingga saat ini. Inti dari paham ini adalah adanya kapital atau modal yang dikuasai oleh pihak swasta, di mana negara tidak memiliki kekuasaan atas terjadinya sistem ekonomi dan hanya berperan sebagai pengawas saja. Tokoh yang sangat terkenal dengan ideologi ini adalah Adam Smith, atau yang juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Paham ini awalnya adalah sebuah cara untuk menentang adanya paham merkantilisme, di mana menurut paham ini tanah merupakan sumber modal utama dan melupakan sumber modal lainnya. Dampak adanya ideologi kapitalisme ini menuai banyak keancaman dan kritik dari banyak orang karena dianggap sebagai cara yang menjadikan kesenjangan di dalam masyarakat semakin meningkat.
Para pengusaha yang kaya akan semakin kaya, dan para buruh akan tetap menjadi buruh karena tidak adanya intervensi dari pemerintah. Yang keempat, anarkisme. Anarkisme merupakan sebuah tatanan politik di mana dianjurkan tidak perlu adanya negara dan merupakan sebuah tindakan sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Sesuai dengan namanya, kadang para orang yang menggunakan kekerasan menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam mencapai tujuan atau dalam berusaha menyampaikan ide yang dimiliki. Namun, ideologi ini menjadikan berbagai pertentangan di kalangan masyarakat karena tidak adanya aturan yang jelas dan menjadikannya negara kacau karena tidak adanya patokan antara yang baik dan yang benar. Negara penganut anarkisme ini berada di sebagian negara Spanyol, namun usianya tidak lama. Yang kelima adalah sosialisme. Ideologi ini memiliki konsep yang hampir sama dengan ideologi komunisme, karena pada prinsipnya yaitu mengutamakan kepemilikan segala sesuatu secara bersama. Tidak ada yang namanya hak kepemilikan individu. Istilah sosialisme muncul pada abad ke-19 di Prancis, dan kemudian pengaruhnya menyebar ke seluruh kalangan di dunia. Tokoh dari ideologi ini adalah Karl Marx atas kritiknya terhadap kaum kapitalisme yang telah menyengsarakan para buruh dan tani, yang mana mereka hanya dijadikan sebagai faktor produksi dan tidak dilihat lagi berapa gaji yang mereka dapatkan. Kelemahan yang ada pada paham ideologi sosialisme adalah yang pertama, warga negara akan merasa tidak diapresiasi tentang apa yang telah dikerjakan, karena dalam paham ini pendapatan warga negara disamakan meskipun beban kerja mereka tidak sama. Yang kedua, tidak ada kebebasan berpikir dan kreativitas. Dalam ideologi ini, tidak akan menganggap kreativitas adalah sebuah hal yang perlu dimiliki oleh rakyat. Karena dalam negara sosialisme, warga negara bekerja pada sektor yang telah ditetapkan oleh negara sepenuhnya. Yang ketiga, tidak adanya pendidikan moral di dalam negara yang menganut paham ideologi ini. Hal tersebut dikarenakan paham sosialisme hanya bertujuan pada sektor ekonomi saja dan pembagiannya rata pada warga negara, namun tidak mengindahkan adanya hal-hal lain selain ekonomi. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, dan logos yang berarti dalam kutipan ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani eidos yang artinya bentuk. Di samping itu, kata idean yang artinya melihat. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Memang pada hakikatnya antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkannya karena ada cita-cita yang mau dicapai. Sebaliknya, cita-cita ditetapkan berdasarkan atas suatu landasan, asas, atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian, ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan-gagasan, dan cita-cita. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Baiklah, selanjutnya, pentingnya ideologi Pancasila. Menurut Pospowardojo, ada 3 dimensi yang menunjukkan ciri khas dalam orientasi Pancasila. Pertama, dimensi teologis, yang menunjukkan bahwa pembangunan mempunyai tujuan, yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Hidup bukanlah ditentukan oleh nasib, tetapi tergantung pada rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan usaha manusia. Dimensi kedua adalah dimensi etis. Ciri ini menunjukkan bahwa dalam Pancasila, manusia dan martabat manusia berkedudukan yang sentral. Seluruh proses pembangunan diarahkan untuk mengangkat derajat manusia.
melalui penciptaan mutu kehidupan yang manusiawi. Pembangunan yang manusiawi harus mewujudkan keadilan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Di pihak lain, manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas usaha dan pilihan yang ditetapkannya. Dimensi etis menuntut pembangunan yang bertanggung jawab. Dimensi ketiga adalah dimensi integral integratif. Dimensi ini menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya. Manusia adalah pribadi, namun juga relasi. Oleh karena itu, manusia harus dilihat dari keseluruhan sistem yang meliputi masyarakat, dunia, dan lingkungannya. Pembangunan diarahkan bukan saja kepada peningkatan kualitas manusia, melainkan juga peningkatan kualitas strukturnya. Sesuai dengan semangat yang terbaca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ideologi Pancasila yang merupakan dasar negara berfungsi dalam menggambarkan tujuan negara Republik Indonesia maupun dalam proses pencapaian tujuan negara tersebut. Sekian video presentasi dari saya sarankan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 saat sekarang ini, jangan panik, tetap jaga kebersihan, selalu cuci tangan dengan sabun, tetap ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selalu gunakan masker jika keluar rumah. Saya Reda Anadia Khairani, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.